Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatan kita, Dia Mazmur dan perlindungan setiap kita. Saya percaya kita bisa kuat, kita bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memang setiap minggu mungkin ada di rumah masing-masing, tapi jangan sampai antusias kita kepada Tuhan itu jadi down, jadi berubah. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada dalam hidup kita, Dia ada di rumah tangga kita, Dia ada dalam hati kita. Karena itu siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini sesuatu yang dahsyat Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Bukan hanya di gereja Tuhan melawat umatnya, di rumah kita pun Dia akan melawat setiap kita. Asal kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Gak ada yang lain yang dapat kami andalkan Tuhan. Situasi dan kondisi boleh berubah Tuhan, tapi Engkau Tuhan kami tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tetap selama-lamanya Tuhan, turun-temurun bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, curahkanlah kemuliaan-Mu Tuhan, curahkanlah hadirat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Ketika kami dengan siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, kami percaya, kami sungguh percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersepakat, suami, istri, anak-anak bersepakat, bahkan yang single Tuhan, mereka bersepakat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari mulai menyembah Dia, mulai angkat suaramu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan untuk satu minggu berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucapkan terima kasih, ucapkan thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau buat Tuhan. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu. Apapun itu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat dalam satu minggu ini bagi setiap kita, ucapkanlah syukur. Dia baik, Engkau baik, Engkau baik. Walaupun situasi gak baik, tapi Engkau tetap baik Tuhan. Walaupun kondisi kami mungkin kurang sehat, kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kalau walaupun Tuhan keuangan kami minus Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami mau pastikan hidup kami saat ini ya Tuhan, dan berkata Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau gunung perisai perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau selalu Tuhan mengucap syukur kepadamu. Dan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi give 5,
Suami istri katakan kamu luar biasa. Ya anak-anak give five. Katakan kamu luar biasa. Mama papa luar biasa. Mami daddy luar biasa. Anak-anak juga luar biasa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Haleluya, Dia kekuatan setiap kita. Amin. Amin, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan,
keadaan setiap kami mungkin membuat kami ada yang mulai mendekat kepada Tuhan, mungkin ada yang mulai menjauh daripada Tuhan karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Bapa, biarlah orang-orang yang melihat dalam live streaming ini Tuhan adalah orang-orang yang setia kepadamu sampai pada akhirnya Tuhan. Mereka tetap setia berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan untuk terus memuliakan Engkau apapun situasi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini mengingatkan setiap kami Tuhan. Biar sampai akhir hidup kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari naikkan pujian kita bersama-sama. Yes Lord Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tangan kita, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
melihat bahwa akhir hidup kami, biar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun Tuhan, Tuhan panggil kami, kami didapati orang-orang setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord, Kau mendapati kami tetap setia. Kami siapkan hati kami, bejana hati kami untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami tahu tanah hati kami ada tanah yang baik, yang siap untuk ditutup oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat semua kita di rumah kita masing-masing atau di berbagai tempat di mana kita dapat menyaksikan ibadah live streaming dari Narwastu Church Sydney, Australia, yang kita bisa beribadah bersama-sama di hari yang baik, hari yang indah ini. Puji Tuhan, kabar baik, kabar sejahtera, kabar luar biasa selalu ada dalam hidup kita karena kita mengikut Tuhan. Tuhan yang selalu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Biasa orang tahunya bahwa bulan Agustus khususnya Indonesia, Malaysia adalah bulan kemerdekaan. Apakah cuma bulan Agustus kita merdeka? Bukan itu masalahnya. Tetapi karena di khususnya Agustus adalah di mana kita dapat merayakan kemerdekaan secara nasional di Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia tanggal 31 Agustus dan kemudian di Indonesia 17 Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan lambang negara Indonesia, yaitu adalah burung Garuda. Menarik sekali karena apa? Karena ini merupakan satu simbol yang sangat-sangat dibanggakan, atau satu ikon atau satu lambang yang sangat harus dibanggakan oleh Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia. Karena disinilah sebenarnya letaknya falsafah, filosofi, bahkan seluruh natur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya di dada itu ada 5 Pancasila. Dan 5 Pancasila ini menjadi satu pola kehidupan yang dimana Indonesia menjalankan semua kepemerintahan dan semua kehidupan itu adalah pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Biar bagaimanapun nomor 1 tetap Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Nomor 1 tetap Tuhan. Bahwa kemerdekaan itu bukan karena bambu runcing, kemerdekaan itu bukan karena manusia, tapi kemerdekaan itu adalah karena campur tangan Tuhan yang membuat akhirnya Indonesia merdeka sampai hari ini bisa merayakan 76 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa lambang burung Garuda ini adalah tidak cuma hanya Indonesia yang punya, kalau dalam bahasa Inggris disebut eagle atau elang, yang disebut dengan logo atau lambang sebuah bangsa. Ada banyak negara, termasuk Amerika, juga mereka adalah punya lambang yaitu burung Garuda, yaitu
elang, eagle. Dan amat luar biasa, kita pikirnya cuma satu elang, cuma satu eagle. Ternyata melalui satu penelitian Discovery Channel, bahwa elang itu ada sampai 60 jenis. Bisa Bapak Ibu bayangkan, 60 jenis. Jadi masing-masing negara mengambil jenisnya masing-masing. Dan amat sangat luar biasa. Kalau disebut dengan raja angkasa, raja segala burung, itu adalah eagle atau elang. Ada sekitar 60 jenis. Berbagai tempat, berbagai jenis. Dan khususnya di Indonesia mengambil yaitu burung Garuda, Raja Wali, atau elang, atau eagle. Itu nama-nama yang biasa kita kenal. Tapi berbagai jenis ada menurut Discovery Channel yang saya bisa dapatkan informasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, suatu ketika Tuhan pernah bicara kepada Musa mengenai bangsa Israel. Dia bilang begini, satu kalimat yang sangat hebat. Dia bilang begini, lalu naiklah Musa menghadap Allah. Lalu dikatakan apa di sana? Tuhan menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu. Dengar baik, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, ada kata di sini Raja Wali. Itu adalah kalau dalam bahasa Inggris disebut I bore you on eagle wings and brought you to myself. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini amat sangat menarik kalau kita mempelajari ketika Tuhan berbicara ini kepada Musa supaya menyampaikannya kepada bangsa Israel. Ingat baik, Keluaran 19 amat sangat penting sebelum masuk kepada Keluaran 20 bicara tentang 10 Taurat itu. Karena Keluaran 19 itu mempersiapkan umat untuk menerima hukum Tuhan yang amat luar biasa itu. Dan ketika Keluaran 19 bicara tentang bahwa aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan saya sangat percaya betul Bapak Ibu, kata mendukung di sana bukan lalu kemudian ada di bahunya, ada di pundaknya. Tetapi lebih lagi adalah, kalau kita tahu burung Raja Wali adalah burung yang kuat. Bukan burung paling besar. Dari sejenis burung, sejenis unggas, Raja Wali bukan paling besar. Tapi berani saya katakan bahwa burung Raja Wali adalah burung yang sangat-sangat kuat. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ikan sebesar apapun ditangkap, bisa dibawa sampai ke atas. Bahkan bukan saja itu, rabbit bisa ditangkap, dibawa sampai ke atas ke sarangnya. Bukan saja itu, dia juga bisa menangkap anak kambing atau anak babi hutan untuk ditangkap, dibawa sampai ke sarangnya. Dan tahulah Bapak Ibu, sarangnya burung Raja Wali itu adalah di puncak paling ujung dari sebuah pohon yang biasanya paling tinggi di hutan itu. Dan apa yang saya bicarakan adalah, itu bicara tentang kekuatan. Ketika Tuhan sedang berbicara kepada Musa dan berkata, katakan kepada mereka, bagaimana aku telah mendukung mereka dan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka. Ingat, seperti mendukungnya di atas sayap Raja Wali. Itu bicara tentang kekuatan Tuhanlah yang telah membebaskan dan telah menyelamatkan mereka, sehingga mereka akhirnya keluar dari tanah perhambaan Mesir itu. Kalau menurut akal pikiran manusia, khususnya kalau kita lihat bagaimana Musa, apa yang dikatakan di sini kepada kita, Musa saja 5 kali dia menyangkal, menghindar dari panggilan, yaitu untuk dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. 5 kali Bapak Ibu. Dia bertanya tentang siapakah aku ini? Berusaha untuk mengelak. Karena dia bilang, aku ini seorang tawanan. Aku ini seorang yang diburu, wanted oleh Firaun, yang mati hidup. Musa harus ditangkap karena telah melenyapkan
nyawa bangsa Mesir. Lalu kemudian dia harus datang menjumpai Firaun. Lebih lagi adalah dia pun orang yang dibesarkan di istana. Bagaimana dia harus menghadapi yang namanya adalah Firaun, adalah raja. Dan lebih lagi, dia tidak disukai oleh bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel sendiri berkata, apakah engkau menjadi hakim atas kami? Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Ibaratnya kepemimpinannya pun diragukan oleh bangsa Israel sendiri. Sehingga dia berkata kepada Tuhan melalui penglihatan yang luar biasa itu, dia berkata, siapakah aku ini? Sehingga aku harus menghadap dia. Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau mereka bertanya tentang Tuhan, apa yang akan kujawab? Lalu kemudian dia berkata lagi, oh, utuslah orang lain. Aku ini berat lidah. Dan alasan-alasan itu sedang membuktikan bahwa sebenarnya dia enggan. Dia merasa dia punya kemampuan tidak sanggup untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi ada satu pengakuan yang hebat daripadanya. Dia bilang begini apa? Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa katanya? Dia berkata seperti ini, peringatkanlah hari ini. Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Apa dikatakan? Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Di sana dikatakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan. Musa sendiri mengakui itu. Karena mustahil untuk bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Mustahil, tidak mungkin. Siapa Musa? Okelah Musa sama dengan Harun. Siapa Musa dan Harun? Harus ada satu pengakuan. Semua karena kekuatan Tuhan. Sekali lagi, yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu bukan karena Firaun. Firaun sendiri dengan keras, bahkan dengan janji-janji yang manis. Tetapi pada akhirnya dia tidak mau bisnis ekonominya, khususnya proyek-proyek yang sedang dikerjakan melalui perhambaan kepada bangsa Israel itu akan berhenti. Dia pun sangat keras. Bahkan ketika Musa membuatkan tulah, bagaimana air berubah menjadi darah, lalu kemudian bagaimana tongkat berubah menjadi ular, dia pun menyuruh supaya tabib-tabibnya yang lain pun mengerjakan hal yang sama. Artinya bahwa Firaun pun sangat keras untuk tetap bangsa Israel jangan keluar dari Mesir. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan membicarakan sesuatu yang faktual kepada Musa untuk diperkatakan kepada bangsa Israel. Bahwa hanya karena kekuatan tangan Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari kesengsaraan itu. Benar Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, dia bilang begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau ada lagu sekolah minggu amat terkenal, dia bilang begini, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Melalui seorang Nabi Zakaria sedang berkata, not, apa dikatakan? Not by mighty, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi semua karena kekuatan daripada Roh Tuhanlah yang membuat semua hidup ini bisa ada. Bangsa Israel bisa keluar. Kita bisa menikmati hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya ketika Tuhan melalui hamba Tuhan Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, sangat jelas dia bilang begini, bahwa
Jangan, apa dikatakan di sini kepada kita? For God didn't give us a spirit of fear. Artinya apa? Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kita kuasa, kasih, dan ketertiban. Menjalani hari-hari hidup ini, dengar baik Bapak Ibu, kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Makanya khotbah-khotbah masa-masa pandemi ini selalu mengingatkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, varian Delta ini amat sangat luar biasa. Bukan karena saya pernah mengalami, ada orang yang pernah mengalaminya dan menceritakan bagaimana dia langsung serang paru-paru. Dan kalau dia sudah kena, amat sangat-sangat luar biasa. Orang tersebut akhirnya bisa ada flek di jantung dan kemudian bisa menjadi penyakit permanen. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita dikejutkan berita bagaimana orang-orang yang meninggal karena COVID ini sudah divaksin rupanya mereka. Kita berpikir vaksin itu adalah solusi yang membuat seseorang akan terhindar 100% dari bahaya COVID ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, dari antara yang meninggal itu, ada yang sudah divaksin 1 dos, 1 kali, bahkan 2 kali pun sudah ada. Dan ternyata COVID menyerang, menghantam, mati. Seolah-olah kita sedang berkata begini, betapa menyeramkan keadaan sekarang ini. Betul Bapak Ibu, kita bukan hanya mengalaminya di Indonesia, di Malaysia, atau di Australia, tetapi ini dialami seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan awalnya orang berkata, freedom, bebas, merdeka. Tapi ternyata ada gelombang kedua. Dan bukan saja gelombang kedua, mulai muncul sekarang gelombang ketiga. Dan ada juga para peneliti berkata, bukan saja gelombang yang ketiga berhenti di varian Delta, akan ada varian yang baru. Sangat menakutkan. Apa firman Tuhan buat kita hari ini? Sederhana saja. Tuhan tidak beri kita roh ketakutan. Tuhan berkata Tuhan tidak beri kepada kita roh ketakutan. Tapi Tuhan berikan kita kuasa, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk setiap hidup kita. Betul, dunia ini bukanlah rumah terakhir kita. Kita akan kembali kepadanya. Tetapi apakah kita hanya menunggu mati saja? Tidak. Tetapi bangkitkan imanmu. Percayailah. Jangan engkau hanya hidup dalam ketakutan. Engkau bisa menjadi paranoid oleh karena yang disebut dengan COVID-19 ini. Tetapi yang kau buat adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji kepada kita pada hari yang indah ini. Bahwa Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Sangat susah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang susah. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Sangat-sangat mustahil mereka bisa keluar. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka dibebaskan, mereka diluputkan, mereka bisa keluar dari sana. Itu karena tangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Ada banyak orang berpikir tentang uangnya. Uangnya bisa beli oksigen, uangnya bisa beli vaksin, uangnya bisa beli obat. Ternyata uang gak bisa diandalkan. Selalu dibuktikan. Ada banyak orang-orang yang begitu hebat menjaga kesehatan kehidupannya, punya stok oksigen yang luar biasa. Ternyata dia pun tidak bisa menang atas COVID. Apa yang kita buat hari ini? Bukan kita mau sombong karena kita punya Tuhan. No. Kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhanlah kekuatan setiap hidup kita. Haleluya. Dan dikatakan kepada kita satu penegasan seperti ini. Yuk baca bersama. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Hebat luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan hanya bicara kekuatan di atas sayap Raja Wali, tapi juga dia bicara tentang
Akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, luar biasa. Saya tidak mau menyimpang kepada tafsiran atau khotbah mengenai bagaimana Raja Wali itu, kuatnya, paruhnya, metamorfosanya, bagaimana hidupnya begini. Saya tidak ke sana karena saya strike kepada konteksnya. Konteks di sini bicara tentang Raja Wali itu pada ayat yang kelima. Dia bicara tentang apa? Akulah yang empunya seluruh bumi. Kekuatan Tuhan itu sedang mau dikatakan seperti ini. Jangan khawatir, nak. Akulah yang punya seluruh bumi. Jangan khawatir, jangan takut. Akulah yang empunya seluruh bumi. Luar biasa bukan? Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu Tuhan yang dapat diandalkan. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau khawatir? Apa yang sedang engkau doakan? Apa yang sedang kau harapkan? Kau punya Tuhan, Tuhan yang mempunyai seluruh bumi. Hebat, luar biasa. Yang kita harus buat adalah tetap percaya kepadanya, andalkan Dia, dan saya yakin semua perkara mujizat. Percaya Tuhan, percaya mujizatnya, dan percaya mujizatnya, pasti engkau akan mengalami mujizat dan pertolongannya. Ayat berikutnya menegaskan kepada kita, dia bilang begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai Israel rohani di zaman sekarang ini, oleh karena percaya kepada darah anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan, juga firman ini kepada engkau. Dikatakan seperti ini kepada kita. Dua yang engkau kerjakan. Apa yang harus kau kerjakan? Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Yang kedua apa? Pegang pada janji itu. Dan 3 berkat kau dapatkan. Apa? Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Lalu kemudian engkau menjadi kerajaan imam. Lalu kemudian apa? Bangsa yang kudus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Wow. Kalau kita punya tas kesayangan, dijaga begitu rupa. Kalau kita punya jam kesayangan, dijaga, dirawat begitu rupa. Kalau punya mobil kesayangan, dijaga begitu rupa. Demikianlah Bapak Ibu, setiap engkau yang hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar baik, engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan dan dani begitu rupa. Sampai Dia berkata, engkau biji mataku, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh engkau. Karena apa? Itu harta kesayangan Tuhan. Kalau ada orang jaga, pegang-pegang tas kita dan itu kesayangan kita, kita marah sama dia. Cuci tangan dulu, jangan-jangan tangan lo kotor. Karena apa? Ini tasnya kulit, kesentuh sama kulit lo, kotor. Kita jaga begitu luar biasa. Kalau kita punya jam atau punya harta kesayangan, orang pegang-pegang kita bilang, nanti rusak. Jangan pegang. Demikianlah hidup kita, harta kesayangan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, harta kesayangan Tuhan. Kalau hidup ini menjadi harta kesayangan Tuhan, kenapa kita harus jadi takut? Haleluya. Kenapa kita harus jadi khawatir? Bergembiralah, bersukacitalah. Engkau setiap yang mendengarkan khotbah ini, engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Yang kedua, kerajaan imam. Apa maksudnya kerajaan imam? Imam itu biasanya orang yang dekat dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kerajaan imam artinya apa? Setiap hidupmu menjadi ring satunya Tuhan. Orang dekat Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, wah, dekat Perdana Menteri, dekat Presiden aja, bangganya setengah mati. Ini dekat dengan Tuhan. Kerajaan imam. Wow, luar biasa. Kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau dalam istilah politik dibilang apa? Orang dalam. Nah, kalau bicara orang dalam, itu luar biasa. Orang dalam itu luar biasa. Bisa yang lain nggak nembus, tapi kalau orang dalam sudah bicara, semua menjadi beres punya urusan. Yang saya mau katakan buat Bapak Ibu, kalaulah engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan, engkau bukan saja menjadi harta kesayangannya, engkau bukan saja menjadi kerajaan imamnya, tetapi juga engkau menjadi bangsa yang kudus. Luar biasa.
bagaimana hidup kita dimuliakan, diangkat derajatnya, dan kemudian menjadi bangsa yang kudusnya Tuhan. Haleluya. Nah, dua yang kita kerjakan hari ini, yang Tuhan mau katakan untuk semua berkat itu menjadi milik kita. Yang pertama dikatakan adalah, biarlah setiap kita sungguh-sungguh mendengarkan firman. Bapak Ibu, gak susah sebenarnya. Apa? Gak susah. Apa? Gak susah ikut Tuhan itu. Cuma dua ini kau perlu kerjakan. Sungguh-sungguh engkau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan sedang mengajar kita Bapak Ibu, bahwa mari, karena apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang masuk itu firman, dengar. Kalau yang masuk itu firman, yang keluar pasti firman. Nah, menghadapi hari-hari yang begitu sukar terakhir-terakhir ini adalah sebenarnya bukan situasinya. Tapi yang masuk dalam hidupmu itu semua gosip, semua berita hoax, semua hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, sehingga hidupmu dibangun dengan kekhawatiran dan ketakutan. Coba yang masuk itu firman. Coba yang kau dengarkan itu firman. Maka saya yakin firman itu adalah pelita pada kaki dan terang bagi jalan hidup kita. Gak akan mungkin orang jadi panik. Gak akan mungkin orang menjadi stres. Tidak mungkin orang menjadi depresi sampai akhirnya berobat cari psikiater, psikolog untuk menyelesaikan stres. Bagaimana sekarang sedang menghadapi masa-masa depresi? No. Mari Bapak Ibu, perhatikan apa yang kau dengar. Kalau yang masuk itu firman, saya yakin Bapak Ibu pasti akan kuat. Kalau yang masuk itu firman, kata-kata yang menguatkan, kita pasti kuat. Haleluya. Tapi ada satu perenungan yang saya pikirkan saat mempersiapkan khotbah ini. Dalam foto ini. Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada waktu, alias sibuk? Mendengar itu bukan hanya mendengar sambil lalu, itu cuma hear. Tetapi mendengar yang di sini adalah listen, yaitu mendengarkan dengan menaruh perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau bisa kuat, bisa mampu menghadapi keadaan kalau kita sibuk saja untuk urusan yang lain? Lupa kita datang di kaki Tuhan, mendengarkan firman. Nah, ini menjadi pesan pastoral buat semua kita hari ini. Mari kita kembali membangun mezbah doa kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita kembali membangun mezbah doa kita. Hari-hari ini ada banyak orang bukan saja stres, sudah putus asa, khususnya para businessmen, business woman. Oh, wanita-wanita yang membangun usaha, punya dream yang besar, berharap yang baik, selesainya lockdown dan semuanya. Ternyata semua sepertinya harapan sirna. Bagaimana bisa kita kuat? Biarlah seruan dari khotbah ini mengingatkan kita kembali. Mari bangun kembali mezbah doamu. Karena Tuhan mau engkau duduk, engkau mendengarkan firman-Nya. Karena selagi kita masih sibuk dengan urusan dunia ini, maka saya sangat yakin kita tidak akan ada waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kadang-kadang ada baiknya di lockdown ini Bapak Ibu. Baiknya apa? Lockdown, kita artinya di rumah, stay at home, work from home, study from home. Supaya apa? Supaya waktu yang ada itu kita bisa pakai untuk kita datang membangun mezbah doa kita. Tapi ternyata tidak. Sudah lockdown 1 bulan, tidak juga berdoa. Sudah lockdown 7 minggu, tidak juga berdoa. Lalu apa permasalahannya? Permasalahannya adalah, mari kita bertobat bersama untuk kita bilang, Tuhan, hari ini aku berjanji, aku memberi waktuku untuk datang berdoa, menyembah namamu, mendengarkan firman-Mu. Maka saya yakin, perkara sukar apapun, asal ada kekuatan Tuhan,
kita akan dimampukan melihat mujizat, melihat berkat di tengah badai yang sedang kita hadapi. Balik lagi ke mesbah doa kita. Karena doa kita itu adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan kepada kita ayat 26. Menarik sekali ayat 26 ini. Dia bilang begini, jaminan buat kita. Yuk dengar bersama. Dia bilang begini, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini satu janji yang hebat. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Terlalu banyak kita dengar kesaksian Bapak Ibu, orang-orang yang positif COVID dan harus isolasi mandiri di rumah sakit, di rumah. Mereka cari Tuhan, mereka berdoa, mereka dengarkan dari media sosial khotbah-khotbah yang membangun imannya. Dan ternyata Bapak Ibu, mereka berhasil. Nah Bapak Ibu, saya mau jangan kita kena positif COVID dulu, baru kita mengerjakan itu. Kalaulah bisa, sebelum kita positif COVID, sebelum masuk ruang isoman, kita sudah bangun mesbah doa kita. Datanglah pada Tuhan, dengarkan firman-Nya. Saya yakin ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Jangan terlalu sibuk, jangan terlalu buat ini buat itu. Sudah di lockdown, work from home, stay at home. Berdoalah, minimal berdoalah 1 jam, berdoalah setengah jam. Datanglah dengar firman-Nya, dan itu sangat menguatkan hidup kita. Janji Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Anda mau sebut penyakit apa? Apa dikatakan? Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Poin kita yang kedua, terakhir. Dibilang kepada kita apa? Berpegang kepada perjanjianku. Tuhan itu adalah Tuhan, God's covenant. Tuhan yang berjanji. Bahkan dalam kitab Yosua dikatakan, Hakim dikatakan seperti ini, I will never break my covenant with you. Tuhan itu Tuhan yang berjanji. Ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya mudah untuk diikuti. Semua sudah ada agreement, semua sudah ada perjanjian. Jadi clear sebenarnya, gak susah. Ada orang menjadi susah jadi orang Kristen. Ada orang jadi susah, oh aku susah jadi orang Kristen. Buat ini gak bisa, buat ini gak bisa, buat ini gak bisa. Waduh susah, ini gak bisa, buat ini gak bisa. No, ikut Tuhan itu gak ribet seperti itu. Gampang saja. Ikuti manual booknya, ikuti agreement yang ada. Engkau pasti akan pada destinasi tujuan yang Tuhan harapkan. Tidak susah. Tuhan sebelum deal dengan engkau, ada sudah perjanjian. Dan Tuhan sangat kuat berpegang pada perjanjian. Mari kita percaya janji itu. Hidup taati, maka berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu Tuhan yang berjanji. Alkitabku 2 perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. New Testament and Old Testament bicara tentang God's covenant. Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu? Secara kebiasaan atau pada umumnya, semua itu ada agreement. Untuk pernikahan, ada yang disebut dengan agreement, perjanjian. Dan janji itu kita ucapkan bukan saja di depan mertua kita atau calon mertua kita, atau di depan orang, atau di depan jemaat, atau di depan pendeta. Tapi kita ucapkan di hadapan Tuhan. Itu ada agreement-nya. Bukan saja itu, kalau kita kerja juga ada agreement. Yang kita harus tanda tangan untuk berkata, yes, aku akan mengerjakan semua peraturan yang diwajibkan yang aku kerjakan sebagai staff. Lalu kemudian bukan saja dalam pekerjaan, dalam hal menyewa rumah atau membeli rumah, juga ada perjanjian dengan pihak bank, ada perjanjian dengan pihak owner. Itu semua kita kerjakan. Karena apa?
Karena hidup ini diikat kita dengan perjanjian. Jadi enak. Gak susah. Owner bisa bilang apa, tapi strict kepada perjanjian. Manajer bisa ngomong apa, strict kepada perjanjian. Sehingga dia mengerjakannya sesuai bagiannya. Kita pun demikian. Demikian juga yang saya mau katakan. Kita dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang berpegang pada perjanjian. Percayai, taati, engkau akan diberkati. Haleluya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Alkitab, perjanjian Tuhan dengan umatnya apa? Jelas dikatakan, aku akan memberikan apa? Tanah Kanaan. Dan Tuhan berikan. Walaupun bangsa itu hatinya suka bercabang, hatinya sebentar Tuhan, sebentar hantu, sebentar menyembah Tuhan, sebentar menyembah dewa, tapi karena sudah janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, janjinya kepada umatnya, umat pilihan tetap umat pilihan, Tuhan menganugerahkan itu. Tuhan berjanji, concern, dia sangat-sangat konsekuen dengan apa yang dijanjikan. Apalagi dijanji Tuhan, dia ambil janji apa? Aku bukan hanya beri tanah, aku bukan hanya beri tanah perjanjian, tapi aku menjadi Allah bagi kamu, aku menjadi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dia pun memberikan dirinya. Oh, sangat simpel. Bahkan kalau kita melihat dalam next atau di dalam jangka panjang future, maka janji tentang keselamatan yang ada dalam perjanjian lama, Tuhan genapi di New Testament, di mana hadirnya Mesias Juru Selamat yang menyelamatkan bangsa umat pilihannya, bukan saja dari perhambaan Mesir, termasuk dari perhambaan dosa. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia berikan anaknya. Luar biasa bukan? Bahkan Alkitab berkata, justru Tuhan mengasihi kita saat kita berdosa. Itulah hidup ini karena anugerah yang luar biasa. Tuhan konsekuen dengan apa yang dijanjikan. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita. Apakah kita konsekuen dengan janji kita kepada Tuhan? Apakah kita mengerjakan apa yang sudah kita janjikan? Apakah kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan? Satu renungan baik buat hari ini. Kita pikirkan bersama. Untuk kita bilang, Tuhan, biar aku menjadi umat yang bertanggung jawab. Tapi terlalu banyak orang suka komplain, suka marah-marah dengan Tuhan, suka menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Sementara apa yang dijanjikan aja nggak ditunaikan. Siapa kita yang menuntut Tuhan? Siapa kita yang berani untuk berperkara dengan Tuhan? Sementara semuanya, kita tidak ada yang tersembunyi hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan konsekuen dengan perjanjian. Dan Tuhan juga konsekuen kalau orang tidak menaati apa yang dijanjikan. Masih ingat peristiwa di Kadesh? Apa yang di Kadesh itu dikatakan? Di Kadesh dibilang apa? Bahwa ada orang yang tidak percaya menjalankan janji Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb lah. Sehingga mereka ditewaskan usia-usia muda 20 tahun. Generasi itu dilenyapkan oleh Tuhan. Mereka mengembara di padang gurun 39 tahun. Dan akhirnya hanya diselamatkan Yosua dan Kaleb. Karena apa? Ketidakpercayaan, ketidaktaatan. Bapak Ibu, khotbah hari ini sederhana mengajar kita berpegang teguh kepada perjanjian. Apa yang engkau janjikan, tunaikan. Sangat penting. Oh Tuhan, aku memperbaharui janjiku. Ya, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu, Tuhan menghargai setiap kehidupan kita. Nah, luar biasa kalau kita bicara tentang ketangguhan, kekuasaan Tuhan. Itu hebat, luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia, mengapa selalu ada harga mati yang disebut NKRI dan Garuda Pancasila, atau burung Garuda, atau filosofi atau moto hidup, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika? Karena rupa-rupanya strict dengan itu. Itulah ketangguhannya. Sudah janji bahwa apa? Sudah janji bahwa harus ada persatuan Indonesia. Sudah janji gak mau negara agama, tapi negara Republik Indonesia. Ada orang mencoba menggoyah, tapi tidak. Sudah janji. Janjinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua,
Janjinya adalah apa? Persatuan, apa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, COVID ini pemerintah menunjukkan itu. Sekalipun sumbangannya mungkin tidak seberapa, tapi berusaha untuk memanusiakan manusia yang adil dan beradab. Kemudian apa? Persatuan Indonesia. Apapun perbedaan itu bukan menjadi musuh, tapi perbedaan itulah satu kekayaan bangsa. Apalagi pulaunya sangat banyak, bahasanya sangat banyak, suku bangsanya beragam. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Apa kemudian yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya tidak heran kalau akhirnya 2 orang ini ditangkap. Tidak heran saya. Namanya Ustadz Yahya Waloni dan satu nama yang lain ini. Ditangkap. Karena apa? Harus ada keadilan. Tidak bisa disebut dengan hanya semaunya sendiri. Bicara tanpa aturan. Bicara menghakimi orang, merendahkan satu institusi. Tanpa sebuah pikiran yang normal atau penghargaan kepada bangsa. Maka wajib ditangkap. Dan benar. Kepolisian kita harus memberikan satu penghargaan. Karena orang-orang yang mau menghancurkan apa yang sudah dijanjikan di bangsa itu harus ditangkap. Dan mereka ditangkap. Sedang diproses dalam hukum. Sekalipun mereka berjubahkan jubah agama, mengatasnamakan nama rohani, tapi tidak jadi jaminan siapapun yang beragama ada di Republik Indonesia harus menjunjung tinggi perjanjian yang ada, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, menutup khotbah ini Bapak Ibu, minimal ada 2 janji Tuhan buat kita. Saya mau berikan tentang janji berhasil dan beruntung. Anda mau yang mana? Mau berhasil atau mau beruntung? Coba tanya sebelah, kamu mau berhasil atau beruntung? Bilang sama dia. Oh, saya mau dua-duanya Pak. Waduh, sudah dipilih 1 malah minta 2. Oh, nggak apa-apalah. Alkitab kita itu baik, hebat, baik, luar biasa. Tuhan akan berikan engkau berhasil sekaligus beruntung. Sebab kalau cuma berhasil punya uang, berhasil punya rumah, tapi tidak menikmati uangnya, tidak menikmati rumahnya, itu artinya bukan untung tapi buntung. Dan janji Tuhan adalah bukan saja engkau mendapatkan berkat, tapi hidupmu menjadi saluran berkat. Itu Tuhan mau. Amin. Bukan saja hidupmu diberkati Tuhan, tapi bagaimana engkau menikmati berkat itu dan bisa engkau share berkat itu kepada orang lain. Untuk engkau berhasil, ini janji firman Tuhan. Mungkin engkau yang sedang punya usaha, ditipu orang melulu. Nah, dengar khotbah ini. Ini sangat baik untuk engkau bisa sama-sama dengan saya mengalami hidup yang berhasil dan beruntung. Kitab Yosua bilang begini. Apa dikatakan kepada kita? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hebat kan? Beruntung di sini. Tapi belum berhasil. Masih beruntung aja. Oh, untung punya ini. Oh, untung punya ini. Rahasianya apa? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Udah lurus-lurus saja. Kenapa kita bikin usaha lalu kemudian mau bohongin customer, mau tipu kiri, tipu kanan? Gak ada untungnya di situ. Adapun mungkin dapat sedikit, tapi banyaknya keluar banyak. Akhirnya malah rugi. Nah, Tuhan berkata, kamu beruntung, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup lurus, ikut aturan. Hidupmu pasti akan beruntung. Mau berhasil dan beruntung, janji Tuhan. Dia bilang begini, apa? Janganlah engkau lupa, apa? Memperkatakan kitab Taurat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau Bapak Ibu mau berhasil dan beruntung, syaratnya adalah perkatakan firman itu.
Bagaimana engkau bisa memperkatakan firman itu? Mengisi mulutmu dengan firman. Isi telingamu dengan firman. Dengarkan firman itu. Maka engkau akan mengeluarkan firman dari mulutmu. Jangan keluarkan kata-kata sumpah. Jangan keluarkan kata-kata sampah, rubbish. Jangan. Masukkan firman, keluarkan firman. Sehingga walaupun dunia negatif, engkau tetap positif. Walaupun dunia resesi, tapi engkau tetap optimis. Karena apa? Firman itu menguatkan engkau. Yang kedua, bukan saja mulutmu isi dengan firman. Yang kedua, isi pikiranmu dengan firman. Renungkanlah siang dan malam. Kalau mulut ini, pikiran ini diisi firman, sangat sederhana Bapak Ibu. Engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Perjalanan bangsa Israel menjadi bagian renungan lewat kutipan Keluaran 19 ini. Bagaimana Engkau membawa mereka di atas sayap Raja Wali. Itu adalah sebuah gambaran tentang Tuhan dan kekuasaan-Nya lah yang telah menebus, menyelamatkan, membebaskan mereka. Sehingga mereka memasuki tanah Kanaan. Demikianlah kami percayai Tuhan. Hidup ini bukan kuat, bukan gagah, bukan hebatnya kami. Tapi semua karena keperkasaan Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh sujud datang kepadamu. Mengakui tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tuhanlah kepunyaan kami. Tuhanlah kebanggaan kami. Terima kasih Tuhan, poin-poin khotbah ini mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman. Beri kami telinga murid Tuhan. Karuniakan kepada kami kerinduan akan firman itu. Dunia sedang bergolak dengan segala permasalahan. Tapi hidup kami mau berpegang teguh dengan firman. Hari ini, firman ini juga mengajar kami kembali supaya kami harus memegang perjanjian dengan Tuhan. Hidup ini tidak perlu harus kami isi dengan stres dan depresi. Cukup mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Percaya, taat pada firman-Mu. Mengisi mulut kami dengan firman, mengisi pikiran kami dengan firman. Bukan kami menjadi orang seperti ahli Taurat yang hanya punya pikiran dan perkataan firman, tapi hidup kami melakukan firman itu. Maka Engkau menjanjikan hidup yang berhasil dan beruntung. Ampuni kami Tuhan, kami sadar kami orang yang mudah lupa, yang mudah hanyut dengan irama dunia ini. Arus yang sangat deras menarik kami. Tapi biar khotbah ini menjadi khotbah yang menuntut, menghasilkan respon pertobatan, supaya kami kembali kepada Tuhan. Tidak perlu kami harus takut dengan apa yang ada. Sekalipun hari-hari ini kesehatan kami mulai melemah, tapi firman-Mu hari ini berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan ilahi terjadi. Engkau yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, tidak ada satu penyakit pun yang membuat hidupmu menjadi sekarat dan melarat.
Karena Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Jika ada Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang menghadapi permasalahan yang besar mengenai usahamu, bisnismu, percayailah, Allahmu Allah yang mempunyai seluruh bumi ini. Kau tidak perlu takut. Asal hidupmu benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidupmu akan beruntung dibuat oleh Tuhan. Tuhan berkati semua kami, umat-Mu, dan kami percaya masa-masa ibadah online seperti ini, kami benar tetap harus merasakan Tuhan bukan hanya hadir di gereja, tapi Tuhan juga hadir di mana kami tinggal hari ini. Dalam nama Yesus, biarlah hadirat Tuhan menjamah Bapak Ibu. Kekuasaan Tuhan melingkupi Bapak Ibu, sehingga engkau berjalan bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Haleluya. Mari buka suaramu, buka mulutmu, ucapkan syukurmu pada Tuhan. Berkatakan firman-Nya. Terima kasih Bapa. Tutup mulut kami dari semua perkataan negatif, dari berita hoax. Tapi biar hidup kami memperkatakan firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Terima kasih Yesus. Ajaib luar biasa. Kami agungkan, kami kagum akan Engkau. Terpuji namamu, haleluya. Terpuji namamu, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak yang diberkati. Keluarga kami, keluarga yang tangguh. Gerejamu, gereja yang tetap berdiri di atas batu karang Yesus Tuhan. Haleluya. Kuasa alam maut tidak akan pernah dapat mengalahkannya. Yesus kota benteng kami, perlindungan kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kekuatan-Mu melawat setiap hidup kami. Terpuji namamu. All glory to you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Memberkati Bapak Ibu. Dan minggu depan kita tetap bisa berjumpa kembali melalui online ini. Dan tetap setia di dalam Tuhan. Pengumuman buat kita bahwa hari Jumat kita ada sepakat berdoa. Hari Jumat jam 7.30 kita ada online Zoom. Jadi kita dapat ibadah bersama-sama. Kita berdoa. Ini pengumuman untuk semua jemaat. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kesetiaan Bapak Ibu dan untuk setiap perhatian Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan kita ini di dalam doa. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri, gerakkan badanmu, semangat, kita semangat. Kita akan tutup ibadah kita dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Kita satu dalam doa. Kami berdoa, bersyafaat untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Australia. Tuhan memberkati Malaysia. Pemerintah-pemerintah yang Tuhan sudah pilih. Beri hikmat, hati bijaksana. Sehingga diberi Tuhan kepekaan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya mengikuti suara partai politiknya. Bukan hanya mengikuti suara selfish, kepentingan diri sendiri. Tapi justru umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan hati mencari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Kami percaya Tuhanlah andalan yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan dunia ini dari COVID yang ada. Berkati Tuhan untuk setiap keluarga kami. Berkati juga Bapa untuk gereja. Mari bangkit berdiri.
arahkan wajahmu kepada Tuhan. Biar minggu ini minggu sukacita. Pulang dan bawalah berkat daripada Tuhan. Angkat wajahmu, kedangkan tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal. Sampai Maranatha, dia berjanji, aku yang menopang engkau di atas sayap Raja Wali. Nyanyikan lagu kemenangan iman kita ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan memberkati kita. Ucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Kiri kanan Anda, kalau Anda sendiri bilang Happy Sunday, and may God bless you. Shalom.